tolong kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantar Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita ingin bersama
orang-orang Israel pada zaman Yesus mau mengarak, menghantar Yesus masuk ke kota Yerusalem surgawi. Kiranya dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, kita mau bersorak menghantar Yesus masuk ke kota Yerusalem. Karena itu kita mau menghamparkan pakaian kita, lambang kesediaan kita untuk dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan, dari segala sikap dan tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya dengan menghamparkan pakaian dan Yesus berjalan lewat di atasnya, Ia membersihkan kita, Ia menguduskan kita, Ia menyucikan kita, dan pada saatnya Ia akan menyelamatkan kita. Karena itu saudara-saudari terkasih, bangkitlah, hamparkanlah segala pakaian, segala dosa dan kesalahan, segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, segala sikap yang tidak baik terhadap sesama. Saat ini biarlah Tuhan lewat di atasnya, membersihkannya, menyucikannya, sehingga kita layak untuk masuk ke puncak, pekan puncak perayaan Paskah yang kita sebut Pekan Suci. Mari kita sama-sama berarak memasuki kota Yerusalem, Yerusalem surgawi, siara hidup kita selama-lamanya. Amin. Terkasih, kita sudah ada di dalam gereja. Marilah kita akan mulai dengan perayaan Hari Raya Minggu Palma kita. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus putramu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salib hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Allah. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya jangan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicambuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung.
Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus
yang disebut Kristus. Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya memberi pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka berteriak semakin keras, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas sebagai mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa dan memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya." Ia mempercayakan dirinya kepada Allah
biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku putra Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Kemudian datanglah segera seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mari kita hening dan berlutut sejenak mengenal sengsara Tuhan, kematiannya. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, Sungguh orang ini putra Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Minggu Palma juga disebut Minggu Sengsara. Mengapa disebut Minggu Sengsara? Karena kita akan memasuki dalam kalender gereja yang disebut Pekan Suci, 1 minggu yang suci, dan diawali dengan Hari Raya Minggu Palma. Sesudah Hari Raya Minggu Palma, kita masuk pada hari Senin, Selasa, dan Rabu yang di dalam tradisi gereja disebut Triduum. Sekarang tradisi itu masih dilaksanakan di biara-biara atau komunitas para frater, para imam, yakni 3 hari dalam keheningan, 3 hari di dalam doa, 3 hari di dalam kesunyian, supaya kita benar-benar ada di dalam suatu situasi untuk merenungkan Pekan Suci sebagai pekan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perayaan Hari Suci. Jadi kita mengingat 2 istilah itu, Triduum, itu 3 hari yang sepi, 3 hari yang hening, dan Hari Suci kita masuk pada perayaan puncak dari perayaan Paskah. Karena itu saudara-saudari terkasih,
Kita melihat bahwa pada hari ini, setelah kita bergabung gempita, bersorak-sorai mengarah Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan tiba-tiba kita akan mulai dari Minggu Sengsara. Artinya apa? Yesus mau menerima kesengsaraan itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh sukacita. Karena itu ia benar-benar memberikan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah dalam sebuah ketaatan yang sejati, dan dia memberikan dirinya kepada kita manusia dalam bentuk cinta yang sejati, yang mau berkorban bagi kita. Saudara-saudari, cinta dan pengorbanan seperti inilah yang Yesus mau tunjukkan kepada kita. Cinta sejati, pengorbanan yang sejati yang berbuah kepada keselamatan. Karena itu dalam bacaan pertama kita dengar, dia memberikan punggungnya untuk dipukul. Dia dengan ikhlas mau menerima semua penderitaan ini demi kasih, demi cintanya kepada kita manusia. Tetapi kita juga ingat kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus dan kematiannya di kayu salib mau membuktikan bahwa dia adalah putra Allah yang taat kepada kehendak Bapanya. Karena pada saatnya setelah dia menderita, setelah dia mati, dia bangkit dari kuburnya, maka dia adalah raja di atas segala raja. Sehingga bacaan kedua kita dengar, dia adalah nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Segala yang di bumi dan di bawah bumi dan di atas langit akan bertelut, akan menghormatinya. Hanya melalui jalan salib, hanya melalui jalan penderitaan, kita bisa sampai kepada kemuliaan seperti yang dialami oleh Yesus. Karena itu saudara-saudari terkasih, di tengah bencana virus corona ini, kita sepertinya ada di dalam ketidakpastian, ada di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. Mari kita belajar dari Yesus. Kalau ini adalah salib bagi hidup kita, mari kita menerimanya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharap dan penuh keberanian. Karena inilah juga saatnya kita membuktikan betapa kita percaya kepada Bapa di surga, betapa kita mau taat kepada Bapa di surga. Ini juga saatnya kita mau membuktikan cinta kita kepada Allah dan kepada sesama manusia, sehingga kita mau berkorban dan menjadikan kesempatan di mana virus corona ini sedang merebak, kesempatan ini untuk kita membuktikan cinta yang sejati. Meskipun kita diam di rumah, kita mempunyai banyak waktu untuk merenungkan kasih Allah, untuk merenungkan segala kekurangan kelemahan kita. Ini juga saatnya kita mau memohon dari Allah pemulihan atas diri kita, supaya setelah bencana ini selesai, kita mau dengan semangat di dalam kasih dan berkat Yesus ini, kita mau bangkit untuk mewartakan kasih Allah dengan sempurna, baik itu melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, tapi lebih melalui teladan hidup kita dan kerelaan-kerelaan kita untuk mewartakan sabda Allah melalui kesaksian dan cara hidup yang baik dan benar. Marilah saudara-saudari terkasih, kita memasuki masa pekan suci ini, mengawalinya mulai dengan Minggu Sengsara ini. Kita mau berjalan bersama Yesus, kita mau mengikuti Yesus. Inilah harinya kita memulai jalan salib. Inilah harinya kita memasuki jalan mengikuti Yesus di jalan derita, karena kita tahu di balik derita, di balik salib akan tersedia bagi kita mahkota keselamatan abadi. Sehingga virus ini tidak boleh membuat kita takut dan cemas, tetapi memberikan pada kita pengharapan bahwa Yesus membutuhkan kita untuk jadi terang bagi dunia dalam pengharapan, dalam kekuatan dan keteguhan iman kita. Amin. Marilah kita sama-sama menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra Allah yang Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sama-sama pada saat yang indah ini mempersembahkan doa umat. Bagi gereja yang menderita, semoga Allah Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, dianiaya dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin di masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kita agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda oleh kepentingan diri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita khususnya akibat wabah saat ini, bagi mereka yang berada di garis depan, bagi para dokter, para nurse, para farmasi, sukarelawan, semua yang mempertaruhkan keselamatannya untuk menolong sesama. Semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudari kita yang sedang dalam penderitaan berikut keluarga mereka, agar dengan rela mempersatukan perjuangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang hari ini mungkin dipanggil pulang, dan yang sedang berjuang di ambang maut, semoga Allah Bapa memberkati mereka semua dengan kerahiman ilahinya dan menerima mereka di dalam kerajaannya yang abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahi kita dengan semangat Yesus, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kita sehari-hari dan mengikuti jejak Yesus Kristus Putranya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita diam sejenak mempersembahkan intensi kita masing-masing. Untuk keluarga kita, saudara-saudari kita mendoakan untuk segala keperluan gereja dan sebagainya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus, hamba-Mu yang menderita. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami oleh Roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita memasuki persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari pohon anggur dalam usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, berkat sengsara dan wafat putra-Mu, Engkau semakin dekat dengan kami. Meski jasa kami sendiri tidak seberapa dan tidak layak untuk memperoleh belas kasih-Mu, tetapi semoga berkat kurban Kristus ini kami Kau perkenankan menerimanya dan penuh rasa syukur, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sengsara putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah membaraktakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan Paus kami, Fransiskus, uskup kami Hose, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, Dan bersama roh. mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita wafat di kayu salib demi keselamatan kita. Berbahagia kita diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Sebab Tuhan Maha Tinggi adalah dasar, Raja seluruh bumi. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan karunia suci. Berkat wafat putramu, iman kami Kau hidupkan dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon semoga berkat kebangkitannya kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. kita sekalian, saudara-saudara, kita doakan segala kegiatan kita pada hari Pekan Suci ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.